Shalom guys, apa kabarnya hari ini? Sudah siap beribadah ya? Firman Tuhan minggu ini akan dilayani oleh hambanya Kak Teddy Burhansyah. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan tuntunan Tuhan. Terima kasih buat teman-teman yang sudah join di call dan setia sampai saat ini. Bagi yang belum, yuk gabung sekarang. Di call kita bisa saling memperhatikan dan bertumbuh bersama. Teman-teman dan Bapak Ibu sekalian yang ingin memberikan persembahan online bisa memindai kode QRIS di samping ini atau transfer ke nomor rekening di bawah ini. Sebelum memulai ibadah, mari sama-sama kita berdoa. Bapak, kami mengucap syukur Tuhan buat kebaikan-Mu di dalam kehidupan kami ya Bapak. Terima kasih juga Tuhan untuk 75 tahun Indonesia boleh merdeka ya Bapak. Ini semua karena kebaikan dan perkenanan-Mu bagi negeri kami ya Tuhan. Terima kasih Bapak. Saat ini juga kami mau berdoa Tuhan untuk pemimpin-pemimpin kami ya Bapak. Untuk gembala sidang kami Bapak Niko Tuhan. Untuk gembala rayon kami Bapak Bundianto Totong. Juga Tuhan untuk gembala cabang kami Tuhan di GBI Point Square, Bapak Suwardi beserta wakilnya Bapak Noya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami percaya Tuhan mereka adalah gembala-gembala yang Kau pilihkan buat kami untuk menjadi pemimpin kami Tuhan. Biar kiranya Kau berikan hikmat dan marifat-Mu untuk mereka, juga kebijaksanaan-Mu turun atas mereka ya Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus, kami percaya untuk seminggu ke depan ada perkenanan-Mu Tuhan, ada penyertaan-Mu juga ya Bapak di dalam kehidupan kami, untuk kami boleh menjalani Tuhan kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat beribadah. Selamat hari Minggu saudara sekalian. Saya percaya dimanapun saudara berada, semua aman dalam lindungan Tuhan. Pada edisi Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas bagaimana memperkatakan Mazmur 91 dengan benar. Sekarang wabah COVID-19 masih melanda Indonesia dan juga negara-negara lainnya. Umumnya, pemimpin gereja serta jemaat merujuk kepada teks Mazmur 91 sebagai doa permohonan perlindungan dari wabah COVID ini ataupun ancaman lainnya. Di gereja kita sendiri, gembala sidang dan pembina sudah mendapatkan tuntunan Roh Kudus mengenai memperkatakan Mazmur 91 beberapa tahun terakhir. Nah, seringkali yang menjadi pertanyaan jemaat adalah, kenapa sudah berdoa dengan Mazmur 91 tetap terkena COVID-19? Atau apa bedanya memperkatakan Mazmur 91 dengan mantra atau jimat? Untuk itu, mari kita simak pembahasannya sebagai berikut. Poin yang pertama, Mazmur 91 itu dipilih sebagai rujukan doa permohonan perlindungan. Di dalam Alkitab, baik di dalam perjanjian lama maupun perjanjian baru, ilmu sihir itu kenajisan bagi Tuhan. Cara memperkatakan Mazmur ini adalah sebagai doa permohonan kepada Tuhan. Sebagaimana si penulis Mazmur juga menggantungkan hidupnya kepada Tuhan. Pemazmur berdoa kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Hal ini menunjukkan penekanan sumber perlindungan tidak terletak dari teks tersebut, tetapi dari Tuhan yang dikenali dengan intim. Dialah yang memberikan perlindungan tersebut. Kedua, kalau saudara membaca kalimat-kalimat yang dipakai, seperti malapetaka tidak akan menimpa kamu, tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Itu adalah pernyataan iman sang pemazmur kepada Tuhan yang melindungi. Kebenaran ini bukan berarti orang percaya tidak akan pernah mengalami bahaya atau sakit penyakit semasa hidupnya. Tetapi di tengah-tengah masa susah dan kesesakan hidup pun, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Poin nomor 2, bagaimana dengan orang percaya yang sudah memperkatakan Mazmur 91 namun terkena COVID-19 atau penyakit lainnya juga? Poin pentingnya saudara adalah memperkatakan dan membaca teks Mazmur 91 sebagai doa. Apa sih doa itu? Doa itu kan berarti memohon kepada belas kasihan dan kedaulatan Tuhan dalam bertindak. Di luar peristiwa COVID pun kita sering menjumpai orang-orang percaya yang terkena sakit penyakit atau bencana atau dia meninggal. Kejadian-kejadian ini kan tidak membuat kita kehilangan kepercayaan kepada Tuhan yang sanggup menyembuhkan dan melindungi. Iman kepercayaan umat Pentakosta itu adalah Allah masih berdaulat. Allah masih mau melakukan mujizat,
meskipun realitasnya ada yang sakit dan meninggal juga. Rasul Paulus berkata, siapakah yang akan memisahkan kita dari Kristus? Penindasankah? Kesesakan? Penganiayaan? Kelaparan? Ketelanjangan? Bahaya? Atau pedang? Tetapi dalam semuanya itu, kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Saudara, konteks ayat ini menunjukkan orang percaya diizinkan masuk dalam kesesakan, masuk dalam bahaya mungkin, termasuk sakit penyakit. Bukan berarti kita tidak pernah mengalami bahaya dan ancaman sakit penyakit. Justru di tengah ancaman itulah kita berdoa Mazmur 91. Kita memohon kepada Tuhan perlindungan. Apapun hasilnya, iman kita berkata bahwa Allah itu adalah kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Apa kesimpulannya? Iman kepercayaan orang Pentakosta adalah Allah tetap sebagai sumber perlindungan, sumber mujizat, sumber kesembuhan kita. Sikap kita sama seperti Mazmur 91, bergantung. Kita memasrahkan jiwa dan tubuh kita kepada Tuhan. Kita mempertahankan kesaksian iman dengan cara mempercayai firman Tuhan, meskipun realita dunia berbicara sebaliknya. Kita memperkatakan Mazmur 91 sebagai doa perlindungan dengan iman kepercayaan yang teguh bahwa Allah sanggup melindungi keluarga dan gereja kita. Saya berdoa saudara semua aman dalam perlindungan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Puji nama Tuhan. Shalom Bapak Ibu yang ada di rumah. Apa kabar hari ini? Saya percaya kita semua ada dalam keadaan yang baik. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, minggu lalu tanggal 17 Agustus, kita baru merayakan kemerdekaan negara kita yang tercinta Indonesia yang ke-75. Kita percaya bahwa Tuhan punya rencana yang indah atas bangsa ini, Tuhan punya rencana yang indah atas negeri ini. Untuk itu, mari kita terus doakan bangsa ini, agar kemuliaan Tuhan, agar pemulihan itu Dia berikan bagi bangsa kita. Yang mau katakan amin, haleluya. Pemilik langit dan bumi, semua ada dalam genggaman tangannya. Haleluya. Langit dan bumi, pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Dan Dia yang bernafas semua memuji dan memuliakan nama Tuhan.
Kami mau terus menyembah Tuhan. Haleluya Tuhan. Kami mau lebih lagi masuk dalam hadirat-Mu. Kami mau dengarkan firman-Mu Tuhan. Biar Engkau nyatakan janji-janji-Mu. Kau nyatakan jalan-jalan-Mu bagi setiap kami. Kami mau buka hati kami. Kami mau buka jiwa kami Tuhan. Kami undang Roh Kudus hadir di tengah-tengah kami Tuhan Yesus. Hatiku mau menyembah-Mu, jiwaku merindukan Yesus. Hanya Kau kuat dan ajaku, ku sembahkan Allahku. Ku rindu melayani-Mu, ku suka senangkan-Mu Yesus. Hanya Kau kuat dan harapku, ku sembahkan selamanya. Ku sembahkan Yesus, ku segenap hatiku dan kekuatanku, ku rindu menyembah-Mu Yesus. Ku sembahkan Yesus, ku segenap hatiku dan kekuatanku, ku rindu menyembah-Mu Yesus. Hatiku mau menyembah-Mu, jiwa kami merindukan-Mu. Jiwaku merindukan Yesus. Hanya Kau Tuhan dan Rajaku, ku sembahkan Allahku. Ku rindu melayani-Mu, ku suka senangkan-Mu Yesus. Hanya Kau kuat dan harapku, ku sembah Kau selamanya. Ku sembahkan Yesus, ku sembah
rindu menyembahmu, Yesus. Mari sembah Tuhan, mari tinggikan namanya, naikkan pujianmu kepada Tuhan, sebab Dia baik, Dia baik, selalu baik, tetap baik, selamanya. Jiwa kami memuji-Mu Tuhan, jiwa kami menyembah-Mu, Yesus. Penuhi kami dengan Roh Kudus-Mu. Biar Kau disenangkan dengan segala pujian kami, biar Kau disenangkan dengan segala penyembahan kami, Tuhan. Ini kami bersujud di kaki-Mu. Kami siap Tuhan, kami siap dipenuhi oleh Roh-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Haleluya, haleluya. Amin, haleluya. Shalom, Bapak Ibu, Saudara-saudari terkasih dalam Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan hari ini, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Tuhan buat keadaan kami. Apapun keadaan kami hari ini, kami bersyukur Tuhan Yesus tetap baik Tuhan. Sebentar kami ingin mendengar firman Tuhan. Urapi hamba-Mu, urapi kami semua. Berikan kami telinga seorang murid yang mau duduk diam dengar firman Tuhan. Bahkan bukan hanya jadi pendengar, tapi kami menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Biar firman Tuhan ini boleh berakar, bertumbuh, dan berbuah lebat dalam setiap kehidupan kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, kami siap untuk dengar firman Tuhan. Haleluya. Amin. Sekali lagi shalom. Senang berjumpa kembali dengan Bapak, Ibu, Saudara-saudari terkasih. Hari ini kita akan belajar tema khotbah tentang support system. Nah, Bapak, Ibu, saya suka sepak bola. Saya suka Manchester United, ya. Di masa pandemi ini, kalau Bapak Ibu lihat, sempat Liga Inggris, liga-liga yang lain sempat terhenti karena pandemi. Tetapi sekarang sudah mulai bergulir kembali, tapi tanpa kehadiran seorang penonton. Waktu saya nonton pertandingan sepak bola tanpa kehadiran seorang penonton, kehadiran supporter, itu rasanya hampa banget, seperti sayur tanpa garam, gitu ya. Bahkan saya sempat baca di beberapa media, pemain-pemain juga mengatakan, aduh, bermain tanpa adanya dukungan supporter itu rasanya kurang memotivasi mereka. Bahkan akan menurunkan stamina mereka, menurunkan kapasitas mereka, bahkan bukan hanya secara pribadi, tetapi juga secara tim, begitu. Artinya pentingnya kehadiran seorang supporter atau pendukung gitu ya. Karena dengan kehadiran seorang pendukung itu akan memotivasi seseorang. Nah, hari ini saya banyak berbicara tentang yang namanya support system. Apa itu support system? Support system ialah sistem pendukung kita, yaitu pribadi atau orang-orang yang ada di sekeliling kita, yang ada di dekat kita,
yang mendukung kita, yang menolong kita untuk kita sampai pada tujuan yang Allah tetapkan. Mari yuk kita buka ayatnya dalam Kejadian 2 ayat 18. Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Saudara, sebelum saya membahas ayat ini, saya punya sebuah data bahwa menurut WHO, angka bunuh diri di seluruh dunia per 40 detik satu orang mati bunuh diri. Di Indonesia per Juli 2019, satu orang bunuh diri itu per jam. Kenapa mereka bunuh diri? Karena mereka depresi dan stres. Ya, kenapa mereka depresi dan stres? Karena mereka sendirian. Mereka nggak punya support system yang baik dalam kehidupan mereka. Mereka stres, mereka merasa sendirian. Aduh, nggak ada jalan keluar. Aku lebih baik mati aja. Nah, karena itu pentingnya sebuah support system. Dari ayat yang kita baca tadi bahwa Tuhan katakan tidak baik kalau manusia itu seorang diri. Kata tidak baik di sini muncul pertama kali di dalam Alkitab. Sebelum-sebelumnya Tuhan ciptakan segala sesuatu, Tuhan bilang sungguh baik. Tapi dalam ayat ini dikatakan tidak baik kalau seorang manusia itu seorang diri saja. Artinya apa? Bahwa manusia tidak diciptakan untuk hidup sendirian. Manusia adalah makhluk sosial, kita butuh orang lain untuk kita sampai pada tujuan yang Tuhan tetapkan. Kalau kita baca ayat ini, bahwa Kejadian 2 ayat 18 itu terjadi sebelum Adam dan Hawa jatuh dalam dosa. Artinya waktu itu keadaan sudah sangat baik, sudah sempurna. Tapi dalam kesempurnaan itu Tuhan bilang begini, tidak baik kalau manusia itu seorang diri. Dan ini idenya Tuhan, desainnya Tuhan. Artinya gini, sistem ini bahwa kita butuh orang lain, itu lahir dari idenya Tuhan, desainnya Tuhan. Saya percaya kalau itu lahir dari idenya Tuhan, buah pikirannya Tuhan, desainnya Tuhan, itu berguna untuk kebaikan manusia. Amin. Artinya sistem ini dibuat sebelum adanya dosa, sebelum adanya pelanggaran. Ya, karena itu sistem ini mutlak bagi kita manusia untuk memenuhinya. Saya juga bisa bilang bahwa membangun hubungan kita dengan orang lain itu merupakan sebuah kebutuhan. Puji Tuhan, saudara, Tuhan kita itu baik. Ya, Dia memperhatikan kita, Dia tahu apa yang baik buat kita. Karena itu Dia ciptakan sistem ini, fasilitas ini, untuk kita bisa punya support system. Oke? Kenapa sih kita butuh support system? Yang pertama, karena kita makhluk sosial. Karena memang Tuhan udah desain seperti itu. Kita butuh orang lain. Yang kedua, kita makhluk terbatas. Ya, yang tidak terbatas hanya Tuhan. Kita terbatas, saudara. Lalu, kenapa kita butuh support system? Yang ketiga, karena setiap manusia pernah melewati masa-masa sulit. Setiap kita punya masalah. Saya yakin kita semua punya masalah. Pendeta punya masalah. Orang kaya punya masalah. Orang yang nggak kaya-kaya itu juga masalah, saudara ya. Kita semua punya masalah. Coba bilang kanan kirimu, kalau ada bilang gini, kita sama-sama orang bermasalah, saudara ya. Kenapa kita sama-sama punya masalah? Kita pernah melewati masa-masa sulit, lembah kekelaman, saudara. Karena itu saya punya moto hidup, saya akan terus ulang-ulang ini, bahwa bersama Yesus bukannya tanpa masalah. Bersama Yesus apapun masalahnya tidak jadi masalah. Karena kekristenan bukannya absen dari masalah, tetapi kepastian Tuhan menyertai kita. Amin. Nah, sebagai manusia kita pernah menghadapi masa-masa sulit. Aduh, karena itu kita butuh support system. Orang-orang yang mendukung kita, saudara. Dalam Alkitab, tokoh-tokoh Alkitab, mereka pernah mengalami masa-masa sulit. Seorang pemenang bukannya mereka nggak pernah jatuh, bukannya mereka nggak pernah gagal, saudara. Tapi seorang pemenang adalah mereka yang bisa mengatasi masa sulit mereka dan keluar sebagai pemenang atas anugerah Tuhan. Saya percaya ketika support system tidak berjalan dengan baik, ini akan mempengaruhi kesehatan mental kita, emosi kita. Manusia ini terdiri dari 3 bagian atau trikotomi. Roh, jiwa, dan tubuh. Ya,
Jadi saya mau katakan begini, manusia merupakan manusia roh yang memiliki jiwa yang diam di dalam tubuh. Sekali lagi saya katakan manusia merupakan manusia rohani yang memiliki jiwa dan diam di dalam tubuh. Dan ketiga hal ini saling berkaitan satu sama lain. Ketika kita tidak punya support system yang baik, maka itu akan mempengaruhi kesehatan jiwa kita. Kita akan sering stres, depresi, ketakutan, kekhawatiran. Kalau mental kita terganggu, saya percaya tubuh kita juga akan terganggu. Contoh, orang yang stres akan lebih mudah kena masalah sakit pencernaan. Saya punya seorang teman, saudara. Awalnya dia sehat, dia sering olahraga, saudara. Tapi tiba-tiba dia diare dan harus dilarikan ke rumah sakit. Ternyata usut punya usut, bukan soal makanan. Tetapi karena dia stres, karena pikirannya. Nah, karena itu saya mau katakan kalau kesehatan mental kita terganggu, maka kesehatan tubuh kita juga akan terganggu. Bahkan kalau kesehatan mental, emosi kita terganggu, maka saya percaya pertumbuhan kita secara rohani tidak bisa dewasa. Ketika kesehatan mental kita terganggu, kita tidak mungkin bisa bertumbuh secara dewasa, secara roh, saudara. Ya, kalau orang emosinya terganggu, mentalnya terganggu, stres, depresi, atau mungkin dipenuhi dengan kebencian, ketakutan, kekhawatiran, iri hati, saya percaya secara roh pertumbuhan mereka juga tidak bisa menjadi dewasa. Maka itu saya mau katakan ketika kita tidak dewasa secara mental atau emosi, maka mustahil untuk kita bisa menjadi dewasa secara rohani. Nah, ini saling berkaitan. Sekali lagi, roh, jiwa, dan tubuh kita. Ya, kita perlu support system yang baik. Ya, lalu saya juga percaya jika support system kita tidak baik, itu akan mempengaruhi keputusan-keputusan kita, tindakan-tindakan kita, saudara. Contohnya, Isabel sama Ahab, gitu ya. Isabel tidak menjadi support system yang baik buat suaminya Ahab, gitu ya. Sehingga Ahab mengambil keputusan-keputusan, tindakan-tindakan yang tidak baik, gitu. Karena itu support system ini akan mempengaruhi keputusan-keputusan kita dan tindakan-tindakan kita ke depan. Kalau support system kita baik, support system kita positif, saya percaya keputusan kita positif, tindakan kita juga positif. Tapi ketika support system kita negatif, tidak baik, tidak benar, maka keputusan yang kita ambil juga tidak baik dan tidak benar. Nah, itu pentingnya sebuah support system ini supaya bisa berjalan dengan baik. Oke, siapa saja support system dalam kehidupan kita sebagai orang percaya? Yang pertama, yang pasti, yang terutama adalah Tuhan. Ya, yang kedua adalah keluarga. Yang ketiga itu adalah komunitas yang sehat. Apa itu? Gereja lokal dan cool. Bahkan pergaulan-pergaulan yang sehat. Oke, sekali lagi saya ulang. Ini paket lengkap gitu ya, nggak bisa dikurangi. Ini paket lengkap gitu ya. Paket lengkap support system orang percaya. Yang pertama, yang terutama adalah Tuhan. Yang kedua keluarga. Yang ketiga adalah komunitas yang sehat. Apa itu? Gereja lokal, cool, dan pergaulan-pergaulan kita yang sehat. Kita akan bahas satu persatu. Yang pertama adalah Tuhan. Kita baca dalam Mazmur 18 ayat 1-4. Untuk pemimpin biduan dari hamba Tuhan, yakni Daud, yang menyampaikan perkataan nyanyian ini kepada Tuhan. Pada waktu Tuhan telah melepaskan dia dari cengkraman semua musuhnya dan dari tangan Saul. Ia berkata, Daud berkata, "Aku mengasihi Engkau ya Tuhan, kekuatanku." Wow, dari cengkraman setiap musuhnya, dari pengejaran setiap musuhnya, Daud bilang begini, Tuhan kekuatanku. Wow, dahsyat. Lalu lanjut, ya Tuhan, bukit batuku, kubu pertahananku dan penyelamatku, Allahku gunung batuku, tempat aku berlindung, perisaiku, tanduk keselamatanku, kota bentengku. Terpujilah Tuhan, seruku, maka aku pun selamat daripada musuhku. Wow. Daud dari kejaran semua musuhnya, dari masa-masa sulitnya, dia mengakui Tuhan sebagai support system yang terutama dalam kehidupannya. Karena saya mau katakan, sebagai orang percaya, kita harus menjadikan Tuhan sebagai tempat yang terutama dalam support system kehidupan kita. Tuhan menjadi dasar kekuatan dalam kehidupan kita.
Ibarat sebuah bangunan kokoh berdiri karena dasarnya yang kuat. Kenapa sih kita harus jadikan Tuhan sebagai tempat yang terutama? Karena saudara, orang-orang sekeliling kita bisa mengecewakan. Betul ya? Saya pernah dikecewakan. Saya juga pernah mengecewakan, saudara. Kalau saya tanya Bapak Ibu, di sini siapa yang tidak pernah dikecewakan? Pasti nggak ada yang berani angkat tangan. Kalau saya balik pertanyaannya, di sini siapa yang tidak pernah mengecewakan? Saya yakin Bapak Ibu juga tidak berani angkat tangan. Artinya kita pernah dikecewakan, kita juga pernah mengecewakan. Karena itu satu pribadi yang tidak pernah mengecewakan kita, yaitu Tuhan, saudara. Apalagi kita menghadapi masalah-masalah sulit di mana orang-orang, bahkan mungkin keluarga kita nggak bisa tolong kita, hanya Tuhan yang bisa tolong kita. Bahkan di masa-masa sulit pandemi COVID-19 seperti ini, saudara. Mungkin keluarga nggak bisa tolong, mungkin sahabat kita nggak bisa tolong, tapi saya yakin Tuhan pasti bisa tolong, saudara. Karena itu saya mau katakan gini, jangan rusak hubunganmu dengan Tuhan hanya karena engkau kecewa dengan orang lain. Sekali lagi saya katakan, jangan rusak hubunganmu dengan Tuhan hanya engkau kecewa dengan orang lain. Karena kenapa? Karena Tuhan sebagai tempat yang terutama dan dia dasar. Ada sebuah quotes saya pernah baca, dikatakan gini, it is okay not to be okay. Artinya apa? Artinya gini, waktu kita menghadapi masa-masa sulit, masa-masa yang nggak oke, rasanya aduh Tuhan, kok nggak oke banget keadaan yang saya hadapi. Saya mau katakan gini, it is okay. Why? Karena Tuhan menyertaimu. Karena Tuhan sebagai support system yang utama dan dasar dalam kehidupanmu. Saya berkata apapun masalahnya, saya mau katakan gini, it is okay. Karena ada Tuhan yang menyertaimu. Amin. Sekali lagi yuk, jadikan Tuhan sebagai support system yang utama dalam kehidupanmu. Oke. Lalu yang kedua, keluarga. Firman Tuhan, 1 Timotius 5 ayat 8. Tetapi jika ada orang yang tidak memeliharakan sanak saudaranya, apalagi seisi rumahnya, orang itu murtad dan lebih buruk dari orang yang tidak beriman. Wow, kata memelihara di sini, saudara, waktu saya baca, di situ artinya dia memenuhi kebutuhan, saling memperhatikan, saling menolong satu sama lain, saudara ya. Artinya keluarga harusnya menjadi tempat yang aman, yang nyaman untuk kita saling menyupport satu sama lain, untuk saling mendukung, untuk saling menolong, memperhatikan satu sama lain, saudara. Suami mensupport istri. Ayo say, maju terus. Yang istri menjadi penolong buat suaminya. Menjadi penolong, saudara, seorang istri bukan perongrong, saudara ya. Saya percaya ketika istri kehadirannya menjadi seorang penolong, dia menjadi support system yang baik buat suaminya. Yang orang tua menjadi support yang sistem buat anak-anaknya. Ayo nak, kamu pasti bisa nak. Ayo nak, genapi panggilan Tuhan dalam hidupmu. Karena Tuhan ciptakan engkau berharga. Yang anak-anak mensupport orang tua. Papa mama juga perlu support dari anak-anaknya. Ya, yang kedua itu keluarga. Lalu, yang ketiga adalah komunitas yang sehat. Apa itu? Gereja lokal dan cool. Ya, nanti saya akan kesaksian mengenai gereja lokal dan cool. Sebelumnya kita baca dulu ayat dalam Lukas 5 ayat 17 sampai 25. Pada suatu hari ketika Yesus mengajar, ada beberapa orang Farisi dan ahli Taurat duduk mendengarkannya. Mereka datang dari semua desa di Galilea dan Yudea dan dari Yerusalem. Kuasa Tuhan menyertai dia sehingga ia dapat menyembuhkan orang sakit. Lalu datanglah beberapa orang mengusung seorang lumpuh di atas tempat tidur. Mereka berusaha membawa dia masuk dan meletakkannya di hadapan Yesus. Karena mereka tidak dapat membawanya masuk berhubung dengan banyaknya orang di situ, naiklah mereka ke atap rumah lalu membongkar atap itu dan menurunkan orang itu dengan tempat tidurnya di tengah-tengah orang banyak tepat di depan Yesus. Ketika Yesus melihat iman mereka, mereka di sini adalah iman teman-temannya, gitu ya. Teman-temannya yang mengusung orang lumpuh itu. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah Tuhan Yesus bilang gini, "Hai saudara, dosamu sudah diampuni." Dan seketika itu juga, bangunlah ia di depan mereka, lalu mengangkat tempat tidurnya dan pulang ke rumahnya sambil memuliakan Allah. Wow. Artinya begini saudara,
Tuhan bisa memakai komunitas kita untuk membawa kita kepada tingkat yang lebih tinggi, saudara. Ya, orang lumpuh ini dia nggak bisa apa-apa. Dia mau ketemu Tuhan Yesus, dia mau sembuh. Tapi puji Tuhan dia punya komunitas, dia punya teman-teman yang care, saudara. Dikatakan, ayo yuk kita gotong yuk. Mungkin ada pepatah mengatakan berat sama dijinjing, ringan sama dipikul gitu. Yuk kita sama-sama, yuk kita angkat. Mereka naik ke atas, saudara. Mereka bilang yang penting teman saya ketemu Tuhan, yang penting teman saya sembuh. Wow, komunitas seperti ini, saudara, support system yang baik, saudara. Kenapa? Karena komunitas yang seperti ini yang akan membawa kita kepada Tuhan. Yang membawa kita terus naik, saudara. Karena itu yuk, saya percaya hubungan kita yang sehat akan membawa kita naik lebih tinggi, semakin dekat sama Tuhan. Karena itu pentingnya sebuah peranan komunitas, saudara. Saya percaya ketika komunitas yang sehat, itu akan menjadi support system kita yang luar biasa dalam kehidupan kita. Saya seringkali, saudara, dikuatkan oleh teman-teman juga gereja lokal, teman-temanku, saudara. Saya pernah kesaksian, istri saya sempat keguguran 2 kali. Saya sempat mau mundur dari pelayanan. Puji Tuhan, saya punya teman-temanku yang menguatkan. Punya gembala yang mendoakan, pengerja yang mendoakan, datang yang menyupport. Ayo, jangan mundur. Ayo, maju terus, saudara. Saya bisa ada hari ini, saudara. Karena saya punya support system yang luar biasa. Yang pertama, Tuhan pastinya. Yang kedua, keluarga. Yang ketiga, saya punya komunitas. Puji Tuhan saya tertanam dalam gereja lokal. Puji Tuhan saya tertanam juga dalam KUL. Hari ini yang belum ikut KUL, yuk gabung sama-sama. Kita bertumbuh bersama. Kita berbuah bersama. Roma 15 ayat 1. Kita yang kuat wajib menanggung kelemahan orang yang tidak kuat. Dan jangan kita mencari kesenangan kita sendiri. Ingat, yang kuat harus menanggung kelemahan orang yang tidak kuat. Jangan orang kuat berkumpul sama orang kuat. Yang nggak kuat berkumpul sama orang yang nggak kuat. Nah, parahnya kalau ada pengerja yang kuat kumpul sama yang kuat, yang ada jadi kegosip. Apalagi kalau ada yang lemah, yang nggak kuat kumpul sama yang nggak kuat. Yang ada jadi apa? Pikiran jelek, iri hati. Ya, mentang-mentang kita nggak kuat, yang kuat nggak mau deketin. Nah, jangan seperti itu. Harusnya yang kuat mendatangi yang nggak kuat. Yuk, kita sama-sama yuk. Kita menjadi dewasa sama-sama. Yang nggak kuat juga harus sadar diri. Dikatakan, aduh saya butuh pribadi yang kuat, yang mendukung saya, yang menopang saya. Ya, Galatia 6 ayat 2 juga mengatakan, bertolong-tolonglah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus, saudara. Sekali lagi kita perlu support system. Yang pertama Tuhan, kedua keluarga, ketiga komunitas, gereja lokal, dan KUL. Saudara, saya seorang full timer. Saya bisa ada sekarang, saya boleh mengajar, saya bisa berkhotbah. Itu karena saya punya support system yang baik. Saya punya support system orang-orang sekeliling saya yang luar biasa. Dan saya ini juga produk KUL, saudara. Dulu namanya FA, Family Altar. Saya masih ingat waktu pertama kali disuruh sharing firman Tuhan di FA. Aduh, rasanya gemeteran, saudara. Ini baru pembukaan aja udah keringet dingin, saudara. Tapi gembala FA saya dikatakan, ayo nggak apa-apa, maju terus, saudara. Akhirnya saya latihan, saya belajar di sana, saya belajar, saudara. Dan puji Tuhan, sampailah saya pada hari ini. Saya orang dikatakan, saya produk dari KUL, saudara. Family Altar. Karena itu, saudara, yuk gabung dalam KUL-KUL yang ada. Oke. Firman Tuhan cukup sampai sini, saudara. Saya percaya Roh Kudus yang akan berbicara lebih lanjut. Sehingga firman ini boleh berbuah dalam setiap kehidupan saudara. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan, pemberitaan firman Tuhan pada hari ini Tuhan. Kami mengucap syukur kami punya support system yang utama dalam kehidupan kami, yaitu Tuhan. Engkaulah gunung pertahananku Tuhan. Engkau gunung keselamatanku Tuhan. Kota bentengku Tuhan.
Terima kasih buat Tuhan yang luar biasa, Tuhan. Kami juga punya keluarga, Tuhan. Berkati keluarga kami, Tuhan. Kami juga punya komunitas, Tuhan. Kami mau bergabung dalam gereja lokal maupun kul-kul yang ada. Biar firman ini menguatkan kami, Tuhan. Biar kami menjadi mempunyai support system, bahkan kami menjadi support, kami mendukung satu dengan yang lain. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya mari kita katakan, amin. Mari Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, mari kita angkat tangan kita untuk menerima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkatimu dan melindungimu. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan kau damai sejahtera. Terimalah berkat sukacita, damai sejahtera yang datang dari Bapa di sorga, kasih daripada Tuhan Yesus, kuasa pengurapan dan penyertaan Allah Roh Kudus pada saat tercurah menyertaimu, memberkatimu mulai saat ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kembali kedua kalinya untuk menjemput setiap kita yang percaya, bahkan kekal sampai selama-lamanya. Mari kita yang percaya dan terima berkat Tuhan, sama-sama katakan amin. Sampai ketemu lagi di ibadah online berikutnya. Tuhan Yesus memberkati saudara berlimpah-limpah-limpah.